Mungkin kalau kita lihat ke belakang, sebetulnya kondisi ini sudah lama terjadi. Ya. Sudah lama terjadi, tapi lama kemudian masyarakat lama-lama terbiasa sehingga tidak merasa ini sesuatu hal yang luar biasa. Sudah dianggap lumrah gitu Sudah ya? dianggap lumrah. Nah, padahal antrian ini mungkin sudah terjadi, saya kira udah lebih dari 3-4 tahun ini ya. Iya. Hanya saja memang antrian kendaraan BBM di SPBU itu kan terakumulasi. Antrian yang tadi terjadi di siang hari, kemudian dipindahkan ke malam hari. Tapi kan tidak menyentuh permasalahannya. Oke, masyarakat di sekitar yang beraktivitas mungkin teratasi. Tetapi kita jangan lupa, pelaku usaha seperti halnya pemilik kendaraan. Mau tidak mau kan berarti akan bertambah jam kerja. Otomatis sopirnya harus ngantri malam hari. Saya kira mungkin saya tidak mau mengatakan bahwasannya yang salah itu adalah si A atau si B. Bukan seperti itu. Tapi maksud saya, kenapa kita tidak perbaiki sistemnya? Kalau memang kita khawatir akan ada penyalahgunaan BBM ini, berarti regulasi ini membuat suatu sistem supaya memang meminimalisir penyalahgunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Belakangan memang publik kadang-kadang dikejutkan juga ya bagaimana penumpukan kendaraan berat, terutama mungkin truk, fuso dan kontainer yang memang belakangan sangat dominan ya kita lihat di area SPBU, tidak hanya di Kota Palembang namun juga di SPBU yang ada di Sumatera Selatan. Fenomena ini akhirnya memantik sikap dari Gubernur Sumatera Selatan dengan mengeluarkan surat edaran di mana Gubernur men-stressing bahwa setiap kendaraan dibatasi untuk melakukan pengisian bahan bakar di SPBU mulai pukul 10 malam dan sampai pukul 4 dini hari. Ini tentu saja menimbulkan pro kontra ya, termasuk juga bagaimana pelaku usaha menyikapi surat edaran tersebut. Nah, untuk mengupas lebih jauh bagaimana sikap dari para pelaku usaha, termasuk juga ini fenomena apa, bersama kita saat ini sudah ada Bapak Haji Alpis Pardin ME. Beliau adalah sekarang menjabat Ketua Penasehat Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi. Kalau kita ke belakang, beliau juga pernah menjabat Ketua Hiswana Migas Kota Palembang. Ini tentu saja akan kita kupas lebih jauh ya, karena beliau memang langsung bersentuhan dengan kebijakan tersebut. Pak Alpis, sehat Pak Alpis? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Alpis sudah bergabung dengan kita. Pak Alpis, ini banyak sekali kadang-kala menimbulkan pro kontra ya, bagaimana kendaraan menumpuk di area SPBU. Tidak hanya mungkin pemandangan sehari-hari, namun ini juga kadang-kala mengganggu juga arus lalu lintas. Ini sebenarnya fenomena apa terjadi penumpukan demikian gitu Pak Alpis? Yang pertama mungkin saya mau menanggapi dulu bahwasannya kondisi ini bukan sesuatu yang sebetulnya yang baru. Nah, mungkin kalau kita lihat ke belakang, sebetulnya kondisi ini sudah lama terjadi. Sudah lama terjadi, tapi lama kemudian masyarakat lama-lama terbiasa sehingga tidak merasa ini sesuatu hal yang luar biasa. Sudah dianggap lumrah gitu Sudah dianggap lumrah. Nah, padahal antrian ini mungkin sudah terjadi, saya kira udah lebih dari 3-4 tahun ini ya. Hanya saja memang antrian kendaraan BBM di SPBU itu kan terakumulasi. Jadi kalau setiap hari dan bertambah hari dan kemudian bertambah bulan menjadi tahun, akhirnya akumulasi penumpukan ini seperti yang kita lihat sekarang. Jadi yang sekarang ini sebetulnya adalah efek tadi ya, efek yang terjadi karena sudah terlalu lama. Hal ini dibiarkan. Pak, apa yang salah terjadi di lapangan itu Pak sehingga hal demikian terus berlarut seperti yang Anda jelaskan tadi gitu Pak Alpis? Sebetulnya menurut hemat kami hal ini lebih kepada bukan bagaimana mengelola pendistribusian dari SPBU ke masyarakat seperti yang sekarang ya, yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder, tetapi sebetulnya lebih kepada hulu.
Kalau kita bicara tadi itu adalah hilir. Jadi menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur udah tepat. Bersama Pertamina, stakeholder, ada Disub, ada polisi. Mereka mencoba mengatur bagaimana supaya antrian ini tidak mengganggu lalu lintas maupun aktivitas masyarakat sekitar SPBU. Tapi ini kan dihilir. Nah, sebetulnya di hulunya tadi yang saya sampaikan, kenapa terjadi penumpukan? Ini mestinya yang menjadi soal esensinya di situ kan? Di situ fokusnya mestinya kita pembenahan di situ dulu gitu ya. Betul. Selama ini tidak dibenahi, berarti antrian ini akan tetap ada. Hanya saja dipindahkan waktunya. Dengan demikian diharap akan meminimalisir gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Akan tetapi tentu ini bukan solusi ya. Tapi ini kalau ibarat pinjam kata pegadaian tuh solusi tapi menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru. Nah, harapan kita kan seperti itu. Betul. Pak Hafiz, Anda yang lama berkecimpung di Swana Migas, sektor hulu memang tidak bisa dibenahi, Pak. Tidak bisa kita carikan solusi seperti itu, Pak ya. Sebetulnya bisa saja ya, akan tetapi memang perlu semua stakeholder itu bersama-sama. Sebetulnya kuncinya itu kan berarti kan selama ini minyak itu ada jumlah yang tidak sesuai antara pembeli antrian BBM dengan BBM yang disalurkan oleh SPBU. Nah, ini kuncinya sebetulnya balik lagi tidak hanya ke tidak hanya ke operator ya. Dalam hal ini operator itu kan Pertamina dan turunannya SPBU, tapi juga harus ke hulunya tadi. Siapa pembuat regulasi? Pembuat regulasinya itu kan pemerintah. Nah, dalam hal ini mungkin BPH Migas dan juga termasuk di dalamnya mungkin pemerintah terkait ya. Dengan adanya kuota yang kita kenal yang selama ini ditentukan, nah kuota inilah yang kemudian turun. Dari pusat turun ke daerah, kemudian didistribusikanlah, dibagilah sesuai dengan wilayah pendistribusian. Jadi memang bukan hanya operator ya, dalam hal ini Pertamina dan SPBU, tapi regulatornya juga harus kita libatkan. Artinya Anda menjelaskan sepanjang regulasi tetap seperti ini, kondisi di lapangan tetap seperti demikian gitu Pak ya? Ya, ujung Palembang tuh 11-12. 12 gitu ya. Esensinya tidak diatasi gitu kan Pak. Persoalannya kan gitu ya. Pak, ini kita berbicara juga mengenai bagaimana surat edaran gitu Pak ya. Pemerintah memberikan batas antara pukul 10 dan pukul 4 sore. Nah, sebagai pelaku usaha, Anda menyikapi ini kebijakan sudah win-win solution atau hanya sebenarnya retorika saja gitu Pak Hafiz? Sebetulnya seperti yang saya sampaikan di awal, kebijakan ini hanya memindahkan saja. Jadi memindahkan antrian yang tadi terjadi di siang hari, kemudian dipindahkan ke malam hari. Tapi kan tidak menyentuh permasalahannya. Masyarakat di sekitar yang beraktivitas mungkin teratasi. Tetapi kita jangan lupa, pelaku usaha seperti halnya pemilik kendaraan. Mau tidak mau kan berarti akan bertambah jam kerja. Otomatis sopirnya harus ngantri malam hari nih. Tadinya sopirnya bisa beli BBM di sore hari atau kapanpun itu ketika ada BBM, sekarang mereka harus ngantri di malam. Berarti kan akan ada timbul biaya. Kos operasional membengkak gitu. Kos operasional, betul. Kemudian belum lagi eksesnya yang lain. Seperti halnya antrian yang panjang di malam hari. Mau tidak mau SPBU harus menyiapkan pengamanan tambahan. Pihak SPBU juga mau tidak mau akan menjadi bertambah juga kos operasionalnya. Walaupun mungkin secara kebiasaan memang SPBU rata-rata sudah 24 jam ya. Cuman akan tetapi dengan penambahan antrian yang banyak di malam hari ke pagi kan beda dengan ekstra penanganan mereka. Penanganan di siang hari dengan malam kan akan beda. Mau tidak mau ada hal-hal yang mungkin akan menjadi ekses ya. Pasti di situ akan ada perlu istilahnya menyediakan pengamanan ekstra. Pak, selain efektivitas, Anda melihat sebenarnya surat edaran ini sudah tepat atau sebenarnya belum begitu tepat gitu Pak Hafiz?
Nah, kita harus melihat dari dua hal tadi. Kalau dia di sisi hilir, sudah bisa kita katakan sudah cukup memberikan solusi. Mengurai kemacetan ya seperti mengurai ya. kemacetan. Tidak mengular lagi ya. Ya, kalau kita lihat dari sisi hilir, tapi ya. kalau kita lihat dari sisi hulu, saya berharap mungkin pemerintah dalam hal ini stakeholder beserta stakeholder lah ya, apakah itu DPR, mungkin juga Pertamina-nya dalam hal ini mungkin bisa bekerja sama. Gimana caranya untuk tidak hanya tadi ya, kalau kita lihat kan ini kebijakan untuk mengurai kemacetan, betul. bukan kebijakan untuk memenuhi stok BBM tadi ya, untuk gitu ya. mengurangi antrian. Iya. Kan beda ini. Saya kira ini ada dua hal yang berbeda. Betul. Jadi kalau kita lihat dari dua hal tersebut ya tergantung cara kita melihat. Betul. Kalau kita melihatnya dari sisi ini ya keputusan Pak Gubernur sudah saya kira sudah membantu ya. Betul. Next, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak, oleh regulator selain surat edaran? Mungkin regulasi bentuk lain gitu Pak Alkis? Kita berharap pemerintah itu mengusulkan. Okay. Jadi sebetulnya kan BPH Migas menentukan alokasi, itu juga berdasarkan usulan dari pemerintah. Oh, iya. Jadi kalau pemerintahnya aktif, kita berharap dalam hal ini mungkin saya yakin apalagi Pak Gub kita ini luar biasa kan? Visioner ya. Iya, dia kan punya jaringan sangat ini luas, ya. Sangat luas. Saya kira beliau bisa membuat semacam mungkin usulan saya ya dalam bayangan saya itu ada tim khusus yang membahas tentang berapa sih alokasi yang kira-kira kita butuhkan untuk di wilayah Sumsel, karena jangan lupa antrian ini tidak kita lihat di Jawa. Betul. Nah, jadi itu Pak Persang, kita mohon maaf ini kita tidak bicara secara sektoral tetapi ini kenyataan. Betul. Kenapa kok di wilayah Sumatera Selatan atau di luar Jawa antrian ini terlihat? Betul. Nah, ini kan juga mestinya menjadi tanda tanya lah. Kok bisa? Bagaimana di sana penerapannya? Mestinya bisa dicontoh di daerah yang lain ya, tidak hanya kita Sumatera Selatan, mungkin juga di sekitar kita, di Lampung, mungkin di Bangka Belitung. Anda melihat tata pengelolaan kita yang kurang tepat atau mungkin diskriminatif Pak dalam persoalan kuota gitu Pak? Saya kira bahasanya lebih tepat adalah keaktifan ya. Jadi saya kira pemerintah memang harus lebih aktif. Proaktif ya. Saya kira bahasanya proaktif lebih tepat, setuju. Jadi pemerintah harus proaktif menghitung berapa sih kebutuhan BBM ini. Karena kita juga tidak bisa juga bilang bahwasanya ini harus ditambah sekian, tapi tanpa data kan. Kita paham bahwasanya ini barang bersubsidi kan. Dan ini tentu harus ada pertanggungjawabannya. Terbuka, transparan. Betul. Jadi saya kira kalau melihat kondisi yang sekarang, realnya saja kita sudah melihat bahwasanya memang ada antrian. Tinggal berapa sih angkanya. Nah, kalau ini saya kira memang harus ada semacam tim khusus ya yang mengkaji mungkin bersama-sama sehingga bisa menemukan angka. Pak, ini awam tentu agak tanda tanya juga Pak ya, kalau penjelasan tadi kan gamblang. Berapa tahun kita sudah fenomena seperti ini. Dan ini sebenarnya kan persoalan hanya sederhana Pak. Kuota kita itu tidak inline dengan kebutuhan. Seperti itu gitu kan Pak. Ternyata kebutuhan kita sekian, kuota yang di dropping dari pusat, ini kan sebenarnya berbeda dengan data yang ada di daerah. Sehingga terjadi kelangkaan demikian. Nah, kalau sederhana itu, apa memang tidak bisa diatur secara cepat gitu Pak persoalannya? Mestinya saya kembali ke ini ya, ke pemerintah yang mungkin tingkatannya domainnya lebih tinggi yaitu di pusat. Kita kan regulasinya udah ada nih. Setiap pembelian BBM itu kan menggunakan aplikasi. Ya, betul. Barcode ya. Ya, jadi si pembeli BBM ini sudah dipoto kendaraannya, dipoto KTP-nya, dipoto orangnya. Dipoto mobilnya. Sudah sangat transparan gitu Pak. Ya, baru kemudian diverifikasi datanya dan baru mendapat barcode juga liternya berapa. Nah, saya kira dan ini reportnya pasti jelas gitu kan. Udah jelas, sudah jelas. Kan? Saya kira dengan angka-angka ini mestinya pemerintah dalam hari ini ya di pusat itu sudah bisa berhitung. Dengan database kita lengkap gitu. Data kan sudah ada nih loh. Kalau enggak ya buat ini mohon maaf ya, saya kira mungkin saya tidak mau mengatakan bahwasannya
yang salah itu adalah si A atau si B. Iya. Bukan seperti itu, tapi maksud saya kenapa kita tidak perbaiki sistemnya? Betul. Kalau memang kita khawatir akan ada penyalahgunaan BBM ini, berarti regulasi ini membuat suatu sistem supaya memang meminimalisir penyalahgunaan. Contoh, dikhawatirkan kendaraan itu kendaraan yang tidak tepat. Oh, berarti kita batasi dari apa? Betul. Batasi dari tahun mungkin. Betul. Kalau dulu kan sempat keluar tuh mobil merek tahun sekian itu tidak boleh mengisi lagi dengan kapasitas misalnya cc dengan sekian. Cuma sayangnya kan sekarang tidak berjalan. Betul. Jadi hal-hal yang seperti ini mestinya kalau menurut hemat kami itu bisa diperbaiki oleh tadi ya, yang lebih domain adalah dalam hal ini pembuat regulasi pemerintah. Kalau Ismana melihat Pak, ini sebenarnya pola kita yang belum baik atau ada faktor kesengajaan gitu Pak? Saya kira bukan soal faktor sengajaan, terlalu banyak yang mau diurus di negara ini. Oh gitu ya. Kayaknya minyak wajib ini Pak. Ya, belum banyak gitu Pak. Makanya saya terus terang juga terpanggil ya. Saya sebetulnya agak jarang berkomentar meskipun saya dulu sebagai punya kapasitas ya Anda ya. Ketua, saya juga termasuk jarang. Cuma belakangan ini saya melihat kok dibiarkan begitu loh. Jadi kan kenapa dengan tadi ya, mohon maaf sekali lagi saya tidak mau menyinggung pihak manapun. Kenapa dengan tadi tanda kutip dengan bahwasanya ini terjadi penyalahgunaan, rentan terjadi penyalahgunaan, tetapi kenapa yang jadi bebannya masyarakat? Toh kenapa masyarakat yang harus antri? Kenapa masyarakat yang harus sulit membeli? Sedangkan yang mengantri ini saya kira 90% itu sudah jelas datanya. Sudah menggunakan barcode. Ya kita tidak bilang semua bisa benar. Terbaca, Pak. Bahkan bisa saja ada memang penyelewengan itu. Tetapi kan penyelewengan itu bukan berarti mengorbankan yang tidak menyeleweng. 90% yang tidak menyeleweng. Saya kira jangan argumen pembenaran gitu Pak dengan mengorbankan orang banyak. Betul. Itu, ya? Jadi gara-gara 1-2 orang oknum yang menyalahgunakan BBM berimbas bertahun-tahun, berimbas kepada masyarakat lain yang tidak melakukan itu. Saya kira ini terkait dengan rasa keadilan. Jadi saya terus terang saja sudah lama berbicara seperti ini. Saya kan sering ditanya Pak dengan teman-teman. Mungkin karena saya dulu pernah ketua dan saya juga termasuk pelaku di dalam bidang usaha ini. Teman-teman tuh sering nanya, "Loh, gimana sih kok bisa begini? Kenapa dibuat begini?" Saya sering bicara bahwasanya filosofinya itu sebetulnya sederhana. Kita anggap aja beras. Beras ini dipasarkan itu tetap ada di pasar yang mengoplos. Tetap ada kan? Dicampur nih beras bulog, mungkin dekat gimana pun tetap ada. Tetap ada oplosan. Yang kedua rame kemarin viral ketika ditimbang ternyata tertulisnya 10 kilo itu nggak 10 kilo. 9 berapa gitu Pak ya? Oh, berarti ada penyelewengan juga nih. Mulai dari pengemasan ada penyelewengan, beratnya ada penyelewengan, kemudian pendistribusian. Kalau dulu sehingga saya beras bulog itu kadang-kadang keluar juga. Misalnya walau a'lam mungkin ada oknum yang menyalahgunakan sehingga dibeli oleh orang yang tidak tepat. Berarti ada proses penyalahgunaan di pendistribusian. Tetapi apakah masyarakat harus mengantri membeli beras? Apakah masyarakat kemudian dijatahi membeli beras? Harus dijatah membeli beras. Dengan alasan tadi, Bapak kalau mau beli beras, Bapak dijatah sekian karena beras ini banyak penyalahgunaan. Ada rentan segala macam tadi gitu kan. Tapi saya bicaranya filosofinya ya, bukan secara apple enggak. Tapi kan filosofinya seperti itu. Kenapa masyarakat kemudian saya harus antri beli beras? Karena beras ini disalahgunakan. Enggak begitu. Saya kira enggak begitu. Ini banyak hal-hal yang mungkin kita perlu perlu diangkat ke permukaan, terutama kepada, saya yakin ini banyak orang pintar yang lebih mengerti. Hajat hidup orang banyak. Betul sekali. Betul. Pak, kalau saya tidak salah ada anekdot, Sumsel punya kilang minyak, tapi kondisi kita seperti ini. Ini kan agak ironi juga. Nah, ini jadi persoalan. Ini sebenarnya seperti apa gitu Pak Alvin? Ini tadi balik lagi ke tadi ya, karena
kilang ini kan minyak mentah. Iya. Kemudian baru diolah menjadi bahan jadi kemudian distribusikan. Tetapi pendistribusiannya itu kan balik-balik ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Betul. Sehingga sebetulnya kita tidak bisa juga menyalahkan katakanlah misalnya Pertamina sama ini nggak bisa juga menyalahkan Pertamina. Betul. Karena Pertamina kan sekarang bukan regulator. Pertamina itu operator. Betul. Jadi dia hanya menerima ini loh. Iya. Apa istilahnya gelondongan. Betul. Nah, sekarang Distribusinya ya. cukup nggak cukup, Betul. taunya harus Betul. tersalurkan. Betul. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin yang tadi saya bilang memang di hulu ini mau tidak mau stakeholder semua harus duduk bersama. Harus duduk satu pintu. Harus duduk bersama, hitung ini. berapa sebetulnya kebutuhannya, Iya. sehingga memang tujuan tepat sasaran itu tercapai, tetapi dengan tetap juga tidak mengorbankan tadi Betul. masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Betul. Pak Iswana sebagai mitra, katakanlah mitra Pak ya, mitra Pertamina, mitra juga pemerintah Pak ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Iswana gitu Pak terhadap hal-hal seperti demikian sekarang ini gitu Pak Alvin? Yang saya dengar kalau di Iswana Migas kawan-kawan itu sudah pernah mengusulkan terutama kalau tidak salah ke BPH ya. Sudah pernah mengusulkan bahwasanya mohon untuk diperhatikan pembagian kuota alokasi untuk wilayah terutama yang ada di Sumatera Selatan. Ya, tapi memang kita sebagai organisasi kan lebih kepada profesionalisme. Kita kan sebatas dengan mengusulkan. Iya. Nah, apakah usulan itu nanti kemudian ditindaklanjuti dengan adanya katakanlah pembicaraan lebih lanjut tentang berapa besar, berapa banyak yang harus dialokasikan itu sudah bukan di kita. Ranah yang beda gitu Pak ya. Ya, kalau kita kan sebatas mengusul. Betul. Pak, prediksi Anda kondisi sekarang next akan tetap terjadi Pak ya, tahun-tahun berikutnya Pak ya. Dengan ada pengantrian penumpukan seperti ini Pak ya. Ya jika tidak ada perubahan di hulu ya kita masih akan seperti ini. Cuma bedanya ya itu tadi. Tadinya di siang, sekarang pindahnya di malam. Dampak secara ekonomis dan sosial seperti apa Pak? Mungkin jelasin Pak. Saya kira kalau secara sosial ya tentu si pengguna BBM dia kan juga punya kehidupan. Yang seharusnya di malam hari dia kan sudah tidak harus lagi bekerja. Oh gitu ya. Harusnya sudah bisa berkumpul dengan keluarga, mungkin beristirahat. Betul. Dan kalau yang sopir-sopir ekspedisi itu yang lebih kasihan. Mereka kan sudah ngantri malam, kemudian mereka mau jalan lagi. Betul. Wah itu kan kalau dia ngantuk di jalan bahayanya jadi saya kira persoalan gitu kan Pak. Lebih jadi lebih fatal lagi ya gitu ya. Saya kira banyak lah eksesnya itu. Pak Alvis silakan mungkin Pak Alvis closing statement mungkin di akhir podcast kita Pak Alvis, mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada harapan mungkin Pak Alvis. Baik. Mudah-mudahan nanti ke depan khususnya kita di Sumatera Selatan nanti ada perubahan dalam cara penentuan alokasi khususnya untuk Sumatera Selatan. Dengan begitu kita tidak hanya membenahi cara pendistribusian, tetapi kita juga bisa memperbaiki. Memperbaiki juga bagaimana pengalokasian ini sebaiknya. Berapa sih sebetulnya alokasi yang memang dibutuhkan BBM untuk di wilayah Sumatera Selatan? Kalau ini ketemu, insya Allah mudah-mudahan permasalahan ini saya kira bisa kita semakin minimalisir. Dengan adanya tadi komunikasi baik itu dari semua pihak, terutama antara pemerintah tentunya dalam hal ini dengan stakeholder yang lain. Saya kira itu. Baik Pak Alvis, terima kasih. Demikian tadi penonton Lentera Viral ulasan ya yang menarik sekali dari Bapak Haji Alvis Pardin ME. Beliau adalah Ketua Penasehat Himpunan Gas Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, dan ke belakang kemarin beliau ada sempat juga menjabat Ketua Iswana Migas Kota Palembang. Tentu harapan Pak Alvis, harapan juga masyarakat banyak ya, tidak hanya pelaku usaha namun juga masyarakat. Sekarang dituntut bagaimana keseriusan pemerintah, tidak hanya sektor hilir, namun juga hulu. Ini yang menjadi persoalan esensi yang harus diatasi segera mungkin, sehingga tidak terjadi lagi penumpukan maupun pengantrian SPBU yang kita lihat semakin marak belakangan ini. Baik, saya Taufik Usman, kita akan kembali dalam Lentera Demokrasi berikutnya. Selamat siang.